الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. Yang penting Bismillahirrahmanirrahim. Warubuhu fardhutsnaini. Warubuhu utawi bagian seperempat. Fardhutsnaini iku bagiane wong loro. Iku bagiane wong loro. Rubani az-zawji bojo lanang ma'al waladi sertane anak au waladi ibni utawa anake anak lanang. Sawaun iku padha uga kana utawi ento apa zalikal waladu mengkono anak minhu iku saking zaul au min ghairihi utawa saking liyane zaul. Wa huwa utawi rubu air rubu tegese seperempat. Farduz zawjati iku bagian mestine bojo wadon. Bagian mestine bojo wadon. Wa zawjataini lan zawjah loro. Wa zawjati la biro bojo wadon. Ma'adamil waladi sertane ora anane anak, sertane ora anane anak, awal lagi ibni utawa anake anak lanang. Wal afsahu utawi lughat kang luwih fasih fi zawjati ing dalem lafaz zaujah hasbut tali iku buang ta'i. Walakin isbatan tetapi ini netepake tak, tetapi ini netepake tak fil faro'iki ing dalem bab faro'ik ahsan iku luwih bagus litamyizi krono bisa bedake. Wasumunu utawi seperwolu farduz zawjati iku bagian mestine bojo wadon. Wa zawjataini lan bojo wadon loro. Wa zawjati lan piro-piro bojo wadon. Ma'al waladi sertane anak au waladi ibni utawa anake anak lanang. Yastarikna kan sekulonan sopo zaujat kulluhunna yuskabiyani zaujat fi thumni
yaitu seperempat. Seperempat itu diperuntukkan kepada siapa? Di sini diterangkan warubu fardhutsnain. Bagian seperempat itu diperuntukkan kepada dua orang. Dua orang itu siapa? Pertama adalah suami. Jadi iki istri ini meninggal, suami itu mendapat bagian seperempat ketika ada anak laki-laki, atau kalau nggak anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki. Suami ini, Mbak, kalau tidak punya anak, nggak meninggalkan anak atau nggak meninggalkan cucu, maka suami ini bukan rubuh, tapi nisaf. Seorang suami itu mendapat bagian seperempat kalau ada anak. Kalau nggak ada, ya cucu dari anak laki-laki. Paham ya? Kalau dari cucu dari laki-laki niku terserah, baik laki-laki maupun perempuan. Baik anak ini hasil dari pernikahan dengan suami dengannya atau suami yang sebelumnya. Jadi suami itu istri meninggal bagian seberapa? Leon anak atau cucu lah. Cucu ini terserah lanang atau wedok. Terserah pokoknya cucu toko anak lah, lanang. Untuk boleh gak ngono, anak, masalah anak ini terserah. Anak ini dari suaminya atau anak ini dari suami sebelumnya. Suami ini mayit kan istri. Mayit ini sang istri ini mungkin pernah menikah sebelumnya. Dua anak. Nah terus nikah terus mati. Nah ini sang suami sing anyar ini bagian yang mendapat seperempat. Tapi kalau nggak punya anak, maka suami mendapatkan nisab, yaitu setengah. Ini yang pertama. Bagian seperempat bagi orang yang kedua siapa? Istri. Karena istri mendapat seperempat. Jadi sini yang pecah. Yang meninggal siapa? Suami. Istri itu mendapatkan seperempat bagian kalau memang sang suami yang meninggal itu tidak memiliki anak. Suami tidak memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki, baik anak ini laki-laki maupun perempuan. Utawa anak ini hasil pernikahan dengannya atau dengan istri yang lainnya. Misalkan suami ini meninggalkan anak, ini mendapatkan berapa? Seperempat.
Tapi bila suami yang meninggal ini memiliki anak atau cucu, maka mendapatkan seperempat. Kalau kemarin istri itu mendapatkan seperempat kalau tidak punya anak atau tidak punya cucu. Itu istri mendapatkan seperempat. Tapi misalkan kok ada anak, maka istri itu bukan mendapat seperempat lagi, tapi mudun menjadi seperdelapan. Beda kan tadi suami mendapatkan seperempat kalau punya anak atau cucu. Tapi nggak ada anak atau cucu, suami malah mendapatkan separuh. Ini enaknya jadi orang laki-laki. Jadi orang laki-laki itu kalau punya warisan sehingga enggak ya udah mau. Ini malam kalau dari suami kalau dengan anak atau ada cucu dapat berapa? Seperempat. Kalau nggak ada istri kalau nggak ada anak atau cucu dapat seperempat. Kalau ada seperempat. Simpelnya seperti itu, Mbak. Terus juga terus seperlapan. Ini sing ono anak ini nggak berlaku satu istri saja ya Pak ya. Misalkan suami meninggal, kok meninggalkan lebih dari satu istri, sama bagiannya. Jadi dari anak ya seberapa, dari anak cucu. Tapi kalau ada anak atau cucu, bagiannya seperlapan. Jadi nggak berlaku untuk satu orang istri. Ya satu orang istri mungkin meninggalkan 2 istri, 3 istri, 4 istri. Jadi suami kan suami satu, kalau suami 2, suami 3, mantan kalau. Terus bagian seperdelapan ini diperuntukkan untuk siapa? Ya bagiannya seorang istri tadi itu. Kok satu istri atau 2 istri bahkan 3 istri, suami yang meninggal tapi ada anak atau cucu, maka istri 1 atau 2 istri atau 3 istri atau banyak istri, maka bagiannya istri mendapatkan seperdelapan. Ini yang nulis enak sekali. Saya suppose berlogi seperempat ini, tapi itu dilihat ada syarat-syaratnya. Terus waktu tadi utawi romperdolon fardu arba'atin iku bagiane mau papat. Pertama al-bintaini rupane anak waktu dulu fa'aksaro moko luwe akeh, fa'aksaro moko luwe akeh. Wa bintayu ibni wan anak waktu dulu nih anak lanang, anak waktu dulu nih anak lanang. Fa'aksaro moko hadir luwe akeh. Wafi ba'di nusai. Ini gue tetap dalam sebagiannya redaksi kita makan utawi lafad wa banatin ibni, utawi lafad wa banatin ibni.
wal muhtaini bagian nomor telur wal muhtaini lan dulur wadon loro minal abi saking bapak wal ummi lan ibu fa'akthar monggo hadir akeh wal muhtaini lan dulur wadon loro minal abi saking bapak fa'akthar monggo hadir akeh wa hadza utawi bagian nomor telur iku endan firo dikulli inggaluk nalikane dadi deweni ini saben-saben suci minhuma saking bintain wa bintai ibni ukhtain minal abdi wal ummi wa ukhtain minal ab baik berarti mbak jadi neng apa bintai ibni ukhtain minal abdi wal ummi ukhtain minal ab al ikhwatihinna saking biro-biro dulur lanange kabeh mau sing disebut mau bintai ibni iku fa ingkana mongko iku ma'ahunna iku sertane bintai wa bintai ibni ila akhirihi apa zakarun lanang sapa zakarun lanang faqad yazidna mongko teman-teman tambah sapa bintai ila akhirihi ala thulutsaini ingatase ngeluhi ingatase rong pertelur ngeluhi ingatase rong pertelur karena walaupun kaya oleh lamun ono sopo bintang lahiri iku aslon ono 10 wadzaka ulang ono sopo lanang wahidat iku siji falahuna mongko iku tetep kedua asratul utawi 10 minis nai asyara saking rolas wahia utawi isnai asyar aksaru ikul we akeh min thulutsaiha ketimbang saking roh pertolone isnai asyar wa yang husna terkadang kurang sopo bintang ilahi contohnya kabintaini koyok anak wadon loro ma'abnaini sertane anak lanang loro. Siapa yang mendapatkan bagian 2/3 sulusen? Yang mendapatkan bagian 2/3 itu ada 4. Ini orang 4. Pertama kita anak perempuan, anak perempuan. Yang kedua sih mbak, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga sih mbak, saudara perempuan minal ab walaupun maksudnya sekandung saudara perempuan sekandung. Yang keempat yaitu saudara perempuan tunggal bapak, saudara perempuan tunggal bapak. Ini yang mendapatkan bagian 2/3. Pertama sih mbak, anak perempuan. 2, cucu perempuan dari anak laki-laki. 3, saudara perempuan sekandung. 4, saudara perempuan tunggal bapak. Tentunya
semuanya ini akan mendapatkan 2/3 kalau ada syaratnya, kalau memenuhi syaratnya. Sekarang kita bahas anak perempuan. Anak perempuan itu mendapatkan bagian 2/3. Pertama, syaratnya adalah lebih dari 1 orang. Lebih dari 1 orang, berarti minimal ada dua anak perempuan. Si mayit meninggalkan anak perempuan minimal 2 atau lebih. Nah, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, anak perempuan ini mendapatkan 2/3 kalau tidak bersamaan dengan ahli waris laki-laki. Berarti anak perempuan tandingan ini sinten? Anak perempuan tandingan ini sinten? Anak laki-laki. Jadi misalkan kok ada anak perempuan 2, gak ada anak laki-laki 1 saja, ini bisa mendapatkan 2/3 bagiannya. Tapi kalau ada anak 1 laki-laki, maka tidak mendapatkan 2/3. Nanti bisa saja menjadi asobah. Bagi-bagi. Halo Gere. Nah, ya insyaallah. Wes niku untuk anak perempuan. Sekarang cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian 2/3. Syaratnya harus lebih dari 1. Lebih dari 1 orang. Jadi minimal 2. Yes. Terus yang kedua, syaratnya tidak bersamaan dengan ahli waris laki-laki yang mengasobahkan. Jadi tandingannya cucu perempuan dari anak laki-laki sih, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, kok ono cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka bukan mendapatkan 2/3 lagi cucu ini, tapi bisa menjadi asobah. Sedangkan asobah ini gak tentu, kadang boleh akeh, kadang boleh didi. Yes ya. Syarat yang ketiga untuk mendapatkan 2/3, tidak bersamaan dengan anaknya si mayit. Tidak bersamaan dengan anaknya si mayit. Anaknya mayit laki-laki maupun perempuan, 1 maupun lebih dari 1. Jadi diri cucu dari anak dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki itu bisa mendapatkan 2/3. Nggak ada anaknya mayit, nggak ada anaknya mayit. Ngerti nggak? Mayit dari anak. Bisa saja yang dimaksud anaknya mayit itu bisa saja bapaknya anak perempuan ini. Kalau bapaknya ya gak kebagian, paham gak? Jadi kalau anaknya mayit, maka cucu perempuan tidak bisa mendapatkan 2/3. Terus gimana? Ya maka ya majub alias gak mendapatkan warisan apa-apa. Kayak kalau ini saja Mbak, warisan itu yang paling berat itu yang paling dekat. Mayit itu paling dekat sopo. Mayit nggak ada anak, nggak ada cucu. Kira-kira yang paling dekat dengan mayit siapa? Cucu apa anak? Anak. Jadi cucu niki tergantung
anaknya mayit. Kalau anaknya mayit ada, otomatis cucu ini tidak bisa mendapatkan warisan karena mahjub, terhalang oleh orang tuanya itu atau mungkin pamannya dan lain sebagainya, atau bibitnya dan lain sebagainya. Kalau jadi didahulukan, jadi cucu nih, cucu perempuan nih bisa mendapatkan bagian 2/3 kalau memang nggak ada anak yang mayit. Bingung? Nggak usah bingung, itu loh sih. Mulai kalau anak ini mayit, cucu oleh karena apa? Yang menghalangi nggak ada. Ini penghalang kayak pagar loh, Mbak. Jadi lek pagar nggak ono itu, lek pagar ono ya itu, loh. Yes, itu. Bagi itu bagian berapa, Mbak? 2/3. Terus ini Mbak, 2/3 ini tadi kan pulau saja bahwasanya pokoknya cucu perempuan yang lebih dari 1 tadi itu pokoknya itu 2/3 kalau nggak ada anak, kalau nggak ada laki-laki, nggak ada cucu laki-laki. Dan anak laki-laki dari mayit wis akan maju. Tapi kalau ada cucu laki-laki nggak maju tapi menjadi asoba ini ada kalanya bisa lebih banyak ketimbang 2/3, bisa lebih sedikit dari 2/3. Contohnya ini lebih banyak, misalkan ada cucu perempuan ini 10, cucu perempuan 10, terus ada anak cucu laki-laki 1, cucu laki-laki 1, kan tadi bukan mendapatkan 2/3 tapi mendapatkan asoba. Asoba berlaku kaidah walidakari mithlu hadzil unsayyin, lanang loro wedok situ. Berarti misalkan lek mayit ini meninggalkan 12, hartanya misalkan 12 misalkan ya. Terus punya cucu 10 wedok, laki-lakinya 1 cucunya. Berarti lek cucu laki-laki mendapatkan bagian 2, terus cucu perempuan masing-masing mendapatkan bagian 1. 1 itu lebih banyak ketimbang 2/3. Paham? Yes. Itu menjadi asobah kadang-kala bagiannya lebih banyak ketimbang bagian asalnya. Bisa juga asobah ini malah lebih sedikit bagiannya ketimbang asalnya. Contohnya apa? Misalkan ada cucu utawa nggih lah. Oh, ini dicontohno bintek anak wedok loro. Terus yo ono anak lanang loro. Ini nggak bisa mendapatkan 2/3. Yang bintek ini nggak bisa mendapatkan 2/3. Nah, kenapa? Anak perempuan 2 kok tidak bisa mendapatkan 2/3? Karena ada ibnen, yaitu anak laki-laki 2. Terus dapat berapa? Ya asoba. Berarti misalkan lek telu sing harganya misalkan dibanding iki lanange kudu ada
akeh wedone sithik. Jadi seperti itu. Ini bisa dikatakan berkurang daripada bagiannya. Jadi itu bagian-bagian pasti ahli waris itu jadi kan pelan-pelan dibaca, pelan-pelan dipahami, pelan-pelan, kalau bisa dihafalkan. Biasanya untuk lebih memudahkan lagi yaitu membuat tabel. Tabel itu susul itu sepakat layout iki itu sampai. Ya seperti itu. Insya Allah kalau Mbak Alia yang sekolah di madrasah kimia pagi, yakin sudah paham. Mungkin yang Ibtidaiyah, yang Sanawiyah ini masih bingung. Maksudnya bitul tapi nggak masalah. Nanti jadi kalau sudah waktunya, ternyata dulu yang diterangkan maksudnya ini toh. Pokoknya pelan-pelan. Karena ilmu falak ini nggak bisa cepat-cepat. Dan nanti ilmu falak ini kalau sudah ditinggal ke bab lain, kalau nggak dimurojaah tetap mau alim itu ilmu falak. Dibagi, pelan-pelan dipahami oleh anak, oleh cucu, oleh orang anak, iki gitu. Nah, orang sepadani misalkan cucu wedok, orang cucu lanang itu, tapi asoban. Ini pelan-pelan. Jadi dipahami oleh awal kemarin itu, yang nisab, terus rubuh, terus sumun, terus sulusen. Ini kok gitu. Masuk bilang dino nggak apa, masuk bilang dino nggak paham. Boleh, kata-kata ini dia, biar jenengan nanti nggak bingung di apa ke belakangnya. Wa thuluth